dengan kondisi ketakutan, ya, jadi nggak menghafal dengan lisannya, tapi itu nancap ke dalam hati beliau, sehingga dalam kondisi ketakutan beliau pulang ke rumah sudah menancap itu di hati beliau dan beliau ingat. Dan ketika beliau sampai ke rumah, beliau mengatakan pada istrinya, "Zamiluni, zamiluni, selimuti aku." Kemudian beliau menanya, "Aku kenapa nih? Apa yang terjadi pada diriku?" Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan apa yang beliau alami barusan sebelum lari terbirit-birit pulang ke rumah kepada istrinya. Kemudian Khadijah berkata, "Tidak, demi Allah sama sekali Allah tidak akan menghinakanmu," karena Rasulullah khawatir dirinya terhadap keadaan dirinya. Ya, apakah saya gila? Gitu ya. Apakah saya bermimpi ini mengada-ngada? Maka Khadijah menghibur dengan mengatakan, Allah sama sekali tidak akan menghinakanmu karena engkau suka menyambung tali persaudaraan, ikut membawakan beban orang lain, memberi makan orang yang miskin, menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Ini kita belajar dulu nih dari Bunda Khadijah. Ya, suaminya pulang dalam kondisi kalut. Yang dilakukan seorang istri adalah menenangkan suaminya. Ya, kita belajar dari Bunda Khadijah. Jadi nanti kalau kalian sudah berumah tangga, ya, suami pulang dalam kondisi yang kalut, yang penuh banyak pikiran dari luar, maka tugasnya adalah menenangkan. Atau kalau misalnya sudah punya anak pulang dari luar, ya, nangis misalnya karena ada sesuatu yang mengganggunya di luar sana, maka tugas seorang ibu adalah menenangkan. Ya, maka kita lanjut lagi. Setelah apa yang disampaikan suaminya kepada Khadijah, maka Khadijah pun pergi kepada sepupunya untuk berkonsultasi tentang keadaan suaminya ini, yaitu Waraqah bin Naufal. Ya, Waraqah ini adalah sepupu Khadijah yang dia adalah seorang Nasrani, ya, dan beliau juga menulis buku dalam bahasa Ibrani, menulis Injil juga dalam bahasa Ibrani. Dia sudah tua dan buta. Maka Khadijah pun menceritakan apa yang terjadi pada suaminya, dan kemudian Waraqah berkata, "Ini adalah namus yang diturunkan Allah kepada Musa. Andaikan saja aku masih muda pada masa itu, andaikan saja aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu." Ini udah di-spill nih sama Waraqah. Ya, karena Waraqah tahu itu ada di kitab yang dia tulis, bagaimana para nabi-nabi sebelumnya, ya, diusir, dicemooh, bahkan dibunuh. Waraqah udah tahu. Maka itu disampaikan kepada Muhammad SAW. Andaikan aku masih hidup pada saat kamu mengusirmu. Rasulullah mendengarnya bertanya, benarkah mereka akan mengusirku? Maka Waraqah berkata, benar. Tak seorang pun pernah membawa seperti yang kau bawa, melainkan akan dimusuhi. Andaikan aku masih hidup pada masamu nanti, tentu aku akan membantumu secara sungguh-sungguh. Ya, tapi sayangnya Waraqah meninggal dunia pada saat turun wahyu. Jadi ini warning pertama nih, ya, buat Nabi kita. Nanti kamu akan dimusuhi. Seorang Muhammad SAW yang disayangi sama orang-orang kaumnya, disayangi, ya, bahkan dipercaya. Ya, kita udah sempat membahas sebelumnya bagaimana mereka lega yang datang untuk membantu mereka supaya nggak bertikai soal urusan renovasi Ka'bah. Itu adalah Muhammad. Mereka senang, ya. Mereka juga pernah merasakan waktu kecil mereka dilanda paceklik, nggak hujan gara-gara seorang anak kecil itu Muhammad. Ya, mereka merasakan betul Muhammad adalah seorang yang mereka cintai. Ya, dan Rasulullah SAW mengatakan, benar mereka akan mengusirku, iya. Ya, akan dimusuhi, akan diusir. Dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya kepada Rasulullah SAW. Maka ini adalah realitas yang Rasulullah sudah langsung mencernanya, gitu ya, mencernanya.
Ya, sehingga apa yang menjadi jawaban dari Warokoh itu membuat Rasulullah SAW merasa kebingungan. Ya, kita simak nih apa kata Rasulullah ya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada makhluk Allah yang paling kubenci selain dari penyair atau orang yang tidak waras. Aku tidak kuat untuk memandang keduanya. Ya, sebab orang Quraisy senantiasa berbicara tentang diriku dengan syair itu. Rasanya ingin aku mendaki gunung yang tinggi, lalu menerjunkan diri dari sana agar aku mati saja, sehingga aku bisa beristirahat dengan tenang. Ya, Rasulullah SAW merasakan guncangan sangat dahsyat dalam diri beliau, sehingga beliau mengatakan itu, aku ingin naik gunung, aku terjun aja gitu, supaya tenang. Tapi setiap aku pergi dan hendak melakukan hal itu, di tengah gunung kudengar suara yang datang dari langit berkata, wahai Muhammad, engkau Rasulullah dan aku adalah Jibril. Ya, jadi Rasulullah itu berkali-kali setelah menerima wahyu, setelah kedatangan Jibril yang pertama kali itu, Rasulullah berkali-kali hendak melakukan itu, hendak terjun dari gunung. Tapi setiap kali Rasulullah pergi ke atas gunung, setiap kali itu pula Jibril menampakkan dirinya dan mengatakan, engkau adalah Rasulullah dan aku adalah Jibril. Ya, sampai di suatu saat nih Khadijah bingung, kemana ini suamiku? Diutus beberapa orang untuk mencari suamiku, kemana dia? Dan orang-orang mencari, padahal Nabi Muhammad ada di situ, tapi mereka nggak melihat. Ya, Nabi Muhammad pada saat itu sedang dalam kondisi itu melihat Jibril yang mengatakan tadi, ya, engkau adalah Rasulullah dan aku adalah Jibril. Padahal Rasulullah nggak kemana-mana. Ya, dan begitu orang-orang udah hopeless, nggak ketemu, ya, Nabi Muhammad pulang. Ketika pulang ditanya, kemana saja engkau suamiku? Kata Khadijah, ya, aku di sana tadi dan aku ketemu lagi sama yang namanya Jibril itu. Maka Rasulullah awal-awal mendapatkan wahyu merasa sangat terguncang, ya. Tapi kemudian selalu terhindar nih dari keinginan yang tidak baik tadi dengan penampakan Jibril. Terlebih lagi kemudian setelah wahyu pertama, wahyu terputus beberapa hari, sehingga makin bingung Rasulullah, ini benar nggak sih? Apa yang kulihat kemarin, apa yang kuterima kemarin itu benar-benar wahyu bukan? Ya. Nah, tapi akhirnya setelah beberapa hari, jadi ini ada perbedaan pendapat ya antara beberapa ahli sejarah, ada yang mengatakan beberapa hari, ada yang mengatakan beberapa pekan. Tapi Syekh Syafi'ur Rahman di sini lebih menyetujui yang mendapat beberapa hari aja terputusnya. Maka setelah itu barulah Allah menurunkan surat Al-Mudaththir ayat 1-5, dan habis itu wahyu turunnya terus-menerus berturut-turut. Ya. Jadi kalau di awal habis dapat surat Al-Alaq itu, Allah nggak langsung memborbardir Rasulullah SAW dengan surat-surat yang baru, karena tahu ini masih terguncang. Jadi dalam beberapa hari itu diyakinin dulu. Jibril terus-terusan disuruh Allah untuk datang, bilang Muhammad itu Rasulullah, aku adalah Jibril, ya. Sampai Rasulullah tenang, baru dikirim lagi surat Al-Mudaththir ayat 1-5, dan pada saat itulah Rasulullah SAW mantap, ya, karena surat Al-Mudaththir itu adalah 1-5 ya. Nanti kita sudah pernah mentadaburi ini, surat Al-Mudaththir 1-5 itu adalah surat atau ayat yang mempersiapkan Rasulullah SAW untuk menghadapi medan dakwah. Ya, itu adalah nanti isinya, ya, itu juga berlaku bagi siapapun, ya, bagi kita yang berdakwah kepada orang lain. Surat Al-Mudaththir itu adalah persiapan untuk Rasulullah SAW menghadapi medan dakwah yang sebenarnya. Ya, jadi itu adalah kisah bagaimana Rasulullah SAW dari beliau merasa resah, beruzlah, kemudian sampai mendapatkan wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1-5, kemudian wahyu berikutnya setelah terputus beberapa hari adalah surat Al-Mudaththir ayat 1-5. Sudah jam berapa?
8 kurang 4. Ya, baik. Sedikit aja kalau gitu ditambahin. Nanti wahyu itu turun kepada Rasulullah SAW itu nggak melulu seperti awal bagaimana surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 disampaikan kepada beliau ya. Tapi ada beberapa. Yang pertama mimpi ya, kemudian yang kedua langsung disusupkan oleh Allah ke dalam hati Rasulullah SAW. Kemudian malaikat muncul di hadapan Rasulullah SAW dalam bentuk seorang laki-laki. Ya, ada sebuah hadis tuh ya, yang malaikat bertanya kepada Rasulullah tentang iman dan ihsan tentang hari kiamat ya. Kemudian juga wahyu menyerupai bunyi gemerincing, dan ini adalah wahyu yang paling berat. Ya, Rasulullah SAW pernah menerima wahyu dalam bentuk ini pada saat beliau sedang bersandar ke Zaid bin Sabit, sehingga Zaid bin Sabit menyampaikan waktu itu, saya nggak kuat, berat banget pada saat itu ya, karena Rasulullah SAW sedang menerima wahyu sampai beliau keringatnya tuh besar-besar ya, sampai bercucuran ya, saking beratnya menerima wahyu itu ya. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah kedatangan wahyu dengan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya ya. Kemudian juga pernah Rasulullah SAW menerima wahyu langsung dari Allah, sebagaimana Nabi Musa juga mendapat wahyu dari Allah ya. Ada juga yang menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mendapat wahyu langsung dari Allah tanpa tabir ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik, itu adalah bab penerimaan wahyu ya, bab mulainya diterima wahyu oleh Rasulullah SAW ya. Yang berikutnya akan lebih mengharukan lagi ya. Kalau tadi kita baru mendengar penuturan Warokoh aja udah terbayang bagaimana Rasulullah dalam kondisi kalut, kemudian udah dikasih tahu nanti kamu akan diusir ya, kamu akan dibenci. Nah, itu aja kita sudah haru ya. Nanti yang berikutnya, bab-bab berikutnya dalam kehidupan Rasulullah sesudah menjadi Rasul akan lebih banyak lagi hal-hal yang membuat kita haru ya. Baik pemirsa semua, terima kasih sudah bergabung, sudah ikut belajar bersama kami. Insya Allah kajian ini akan rutin diadakan di setiap hari Rabu malam jam 19.30 sampai jam 20. Kemudian juga di hari Senin dan Kamis 19.30 sampai jam 20 juga ada kajian dengan Ustadz Bobi. Di hari Senin itu kajian kitab Al-Muwatta yang berisi sekitar fikih ya. Kemudian juga hari Kamis tadabbur Al-Quran, dan kemudian ada kajian kitab At-Tibyan setiap hari Ahad jam 5 sampai jam 6 pagi. Jadi silakan kalau mau bergabung di Instagram Mahat Kaumi Quran, kemudian juga cuplikannya, video fullnya bisa dilihat juga di YouTube Mahat Kaumi Quran maupun di YouTube Usbok Official, dan kemudian potongan-potongan dari kajian juga diupload di Instagram Usbok Official. Silahkan bisa disimak di situ. Semoga menjadi kebaikan buat kita semua. Senantiasa kita belajar hal-hal yang baik ya untuk meningkatkan keimanan kita semua. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.